Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya Rado Yendra, Senator Winsuska Riau, kembali mengudara dengan program Winsuska Senator on Air. Winsuska Senator on Air berbicara tentang masalah-masalah fenomena yang terjadi di tengah-tengah lingkungan Sivitas Akademika Winsuska Riau, maupun berbicara tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Pada saat ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel yang telah dikirim oleh mahasiswa untuk dibedah riset artikelnya sebagai tujuan dalam menghasilkan suatu riset artikel yang dapat terbit di jurnal internasional. Kita coba lihat apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Kita lihat bahwa riset artikel yang dibahas ini terbit di jurnal International Journal of One Health dengan judul Statistical Distribution of Novel Coronavirus in Iran. Jadi kalau kita lihat statistical distribution, pasti di sini ada cerita beberapa model statistik yang digunakan untuk memodelkan kasus positif di negara Iran. Di antaranya kita lihat dari abstrak, ada distribusi normal, ada distribusi log normal, dan ada distribusi Weibull. Dan kita telah paham kalau disebut distribusi ini tentu ada model matematis yang diberikan. Lalu tujuannya adalah untuk mendapatkan parameter, lalu uji dengan kebaikan model AIC, AKIK Information, dapatkan estimasi parameter, lalu ujikan pada model grafik. Distribusi yang terbaik adalah distribusi yang dapat menghampiri diagram batang atau histogram yang mewakilinya data sebenar, lalu modelnya adalah garis-garis yang saudara lihat. Ini adalah beberapa model yang digunakan. Nah, ini adalah isu-isu yang sederhana. Jadi kalau kita lihat, hal ini sudah sering kita bicarakan, dan pada saat ini lebih sederhana lagi. Hanya bergantung kepada distribusi-distribusi yang tidak kompleks, yang hanya satu campuran saja. Lalu setelah kita lihat model ini, tentu kita akan coba bangun riset artikel ini dengan menggunakan bahasa program yang kuat sehingga mahasiswa dapat dengan mudah untuk menghasilkan riset artikel yang diinginkan. Jadi kita buka R kita. Ini R kita, kita buka R kita. Nah, R kita telah kita bangun data, data COVID di dunia kita punya dengan nama D1, kita run D1. Kita lihat data D1 itu adalah COVID di dunia. COVID in the world. COVID in the world, mana dia? COVID in the world, COVID in the world. COVID. Ini dia, COVID in the world. Kita run, open. Jadi kalau kita mau lihat hasil D1, kita ketik D1 di sini. Nah, ini adalah beberapa, kalau kita ambil kepalanya aja, kita lihat ambil kepalanya dulu untuk melihat data yang ditampilkan. Yang ditampilkan dalam data ini adalah hari, bulan, tahun, ini dia kasus positif COVID, kematian, dan negara. Jadi negara ini dimulai dengan abjad A, Afghanistan. Kalau Iran tentu di tengah-tengah karena dia tidak sanggup mengeluarkan seluruh data karena ada 7.000 lebih baris. Nah, kita ambil data Iran, kita kembali ke konsol. Kita ambil data Iran dengan cara D2. Jadi kita run dulu semuanya. Nah, D2 yang kita ambil kolom negara tadi, itu negara Iran saja. Maka D2 memberikan data, kita enter. Nah, ini dia. D2 memberikan hanya negara Iran saja. Iran saja. Nah, yang kita perlukan negara Iran saja. Karena yang kita butuhkan hanya data kasus positif pada kolom kelima, maka kita panggil D3 kolom kelima. Maka kita panggil D3
Nah, ini data yang hanya untuk Iran saja. Nah, untuk mengatasi data yang ada nol, maka kita panggil program satu lagi D3-nya itu besar dari nol. Oke. Nah, ini datanya. Lalu data sudah ada. Lalu langkah berikutnya kita lihat apanya? Histogramnya kita lihat histogram. Kita lihat histogram data ini apakah dia memang hanya satu gelombang? Nah, oke, kita lihat. Di sini cukup diwakili oleh satu gelombang saja. Artinya tidak perlu model yang kompleks untuk membahas COVID kasus positif di Iran. Tidak seperti di Turki beberapa waktu yang lalu kita bahas ada 3 gelombang. Ini satu gelombang saja. Nah, untuk membahas gelombang tentu kita memerlukan fungsi densitas yang seperti dibicarakan dalam jurnal. Ada Weibull, ada gamma, ada log normal, dan ada normal. Normal dinom bahasanya, normal. Kita gunakan bahasa mix R, kita udah bahas mix R berkali-kali, jadi silakan masuk di Rado Institute, cari di situ praktikum tentang mix R ada. Untuk Weibull, gamma, log normal, normal itu di Rado Institute sudah dibicarakan tuntas. Makanya masuk, lihat di sana. Tak udah kita ulang lagi. Kita ulang model program. Nah, ini kekuatan Rado Institute di situ. Dia sudah jauh berpikir ke depan untuk memberikan metode-metode teori-teori. Nanti ketika bicara riset artikel, dia tidak bicara lagi. Kita panggil library mixr paket tadi untuk mendapatkan nilai parameter, lalu kita run semuanya. Kita run dulu. Lalu kita lihat apa yang dihasilkan. Contoh misalnya kita mau tahu parameter Weibull. Ketik di sini fit 1. Fit 1, enter. Maka shape atau variabel Weibull ini shape-nya, ini scale-nya. Ini nilai AIC-nya. Untuk mendapatkan model terbaik tentu AIC yang terkecil. Lalu kalau untuk mendapatkan gamma fit 2. Kita lihat fit 2, gamma. Ini gamma, ini shape, ini red. Ingat red itu 1 per scale atau scale 1 per red. Dengan nilai AIC 1330. Jadi kalau kita bandingkan dengan Weibull, lebih kecil AIC Weibull, maka Weibull lebih baik daripada gamma. Dan seterusnya. Nah, ini parameter sudah kita dapatkan, AIC sudah kita dapatkan. Apa lagi? Kita tes secara grafik. Kita tes secara grafik. Kita panggil bahasa grafik kita, ini histogram lines. Kita coba run. Wah, ini dia. Ini dia. Jadi kalau kita lihat 3 distribusi yang diberikan Weibull, gamma, log normal itu tidak cukup baik dalam menghampiri histogram. Dan distribusi normal malahan yang dapat mengikuti lengkok grafik tadi. Meskipun distribusi normal agak gagal menghampiri data-data maksimum, data yang paling tinggi. Artinya bahwa sesuai dengan hasil riset artikel Iran tadi, memang yang terbaik adalah normal dibandingkan dengan distribusi-distribusi lainnya. Nah, kita sudah lihat, kita sudah mampu untuk menghasilkan suatu riset artikel. Jadi kalau saudara di rumah nanti mau lihat programnya, sederhana saja programnya, histogram X data, oke. Terus density fit 1, density fit 2 ini adalah, ingat density itu adalah PDF plot atau probability density function plot. Ada F3. Nah, untuk normal kita gunakan bahasa dinom, density normal. Karena di mixr normal nggak ada, hanya ada 3 saja, Weibull, gamma, dan L-norm. Maka di normal kita gunakan bahasa dinom, tapi beri dulu titiknya itu adalah sebanyak dari 0 sampai 2 kali maksimum berjarak 0,01. Adalah untuk memuluskan grafik tadi, tentu kita masukkan titiknya banyak. Dari 0 sampai 2 dikali maksimum data, berjarak 0,1. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai puluhan ribu nanti. Karena datanya itu ada yang ribuan. Density legend.
Jadi kalau begitu, kalau kita run, kalau kita lihat lambat-lambat programnya, ini saudara sudah bisa menghasilkan riset artikel yang baik untuk 3 distribusi ini. Jadi kalau kita lihat kembali grafik yang diberikan, coba lihat. Inilah senjata grafik yang diberikan pada riset artikel yang telah kita bahas, riset artikel sebelumnya. Luar biasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dimulai dari data, mendapatkan parameter, menggunakan paket mixer, lalu gambar yang menentukan. Karena yang asik itu melihat gambar. Jadi sekali lagi kalau mau kita stop grafik dulu, kita jalankan sekali lagi. Jadi kalau kita jalankan, ingat library mixer ini harus ada, kita runkan sekali lagi. Run. Nah ini dia. Nah ini. Jadi hijau yang terbaik normal. Oke. Artinya apa? Bahwa jika mahasiswa ini cekatan atau kreatif, kita nanti akan coba dorong cari distribusi yang dapat memperbaiki ini. Kan banyak distribusi-distribusi lainnya. Ada beta, ada Pareto, ada Sanker, ada Sharma, dan seterusnya. Banyak distribusi-distribusi tunggal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hasil riset ini. Kita lihat tadi yang mampu mengikuti pola histogram, yaitu distribusi normal, tetapi gagal dalam menghampiri data yang pada tingkat di atasnya. Tingkat data maksimum dia gagal. Nah ini akan kita perbaiki. Jangan-jangan nanti ada distribusi yang mampu menghampiri data maksimum dalam data IRAN yang ada kita berikan. Oke, saya rasa riset artikel kali ini cukup luar biasa sekali. Kita Swinsuska Senator on Air akan tetap mensupport, membackup visi misi Pak Rektor kita untuk menjadikan UIN gemilang dan terbilang. Sekian, saya Rado Yendra, undur diri dulu. Jumpa lagi pada UIN Suska Senator on Air lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.